Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan belajar kembali akidah dan akhlak, yaitu materi tentang tasamuh. Apa yang dimaksud dengan tasamuh? Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada atau keluasan pikiran atau toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan dalam batasan tertentu. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam hal tasamuh ini, yakni di saat ingin memajukan Madinah yang di dalamnya banyak suku dan agama. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat ke-109 Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Pada akhir ayat ditegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh diantaranya, tidak ada paksaan dalam memilih agama sebagaimana disebutkan pada surat kedua Al-Baqarah ayat 256. Kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki bermacam kepentingan dan keinginan. Sebaiknya kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan orang lain. Kita juga tentu tidak mau dipaksa untuk selalu mengikuti kepentingan dan keinginan orang lain kan? Oleh karena itu, supaya tidak terjadi benturan antara keinginan dan kepentingan antara sesama manusia, perlu dibangun sifat tasamuh dalam diri setiap individu. Yang terakhir, menghormati dan menghargai perbedaan. Demikian pula dengan adanya perbedaan potensi dan keahlian. Yang satu mempunyai kelebihan dan yang satu mempunyai kekurangan. Semakin dirasa perlu adanya sifat tasamuh untuk memudahkan tercapainya kepentingan bersama. Perbedaan suku, bangsa, profesi, dan sebagainya bukan merupakan alasan untuk tidak saling menghargai dan saling menganggap remeh-temeh lainnya. Adapun perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh diantaranya 1. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. 3. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. 4. Memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Selanjutnya, berikut adalah contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. 2. Tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. 3. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. 4. Memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. 5. Menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Sudahkah kalian bersikap tasamuh seperti contoh di atas? Semoga kita semua bisa termasuk pada orang yang bersikap tasamuh ya. Selanjutnya, untuk mempunyai akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh, perlu melakukan antara lain, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami proses. 2. Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain.
3. Mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan, dan kepentingannya. 4. Berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri, kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Yang terakhir, senantiasa mengevaluasi diri, sehingga tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Cukup sekian materi kali ini, semoga kita semua termasuk akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh ini ya. Amin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.